Kalau tadi saya katakan di sana tumbuhan ini saja, nggak ada tumbuhan yang belum pernah ditemukan. Di sini rumput saja itu ratusan. Itu mahasiswa kalau suruh identifikasi sampai nangis itu kalau suruh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, kembali lagi bersama saya Teh Puput di Biosing, podcastnya Semeo Biotrop. Semoga kalian yang nonton ini selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Sobat Bio, kalian masih ingat dong apa itu Semeo Biotrop? Semeo Biotrop itu merupakan Southeast Asian Minister Education Organization in Tropical Biology. Jadi singkatnya, Semeo Biotrop merupakan organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara di bidang biologi tropis. Nah, di Biosing episode kali ini, saya sudah bersama dengan Dr. Sri Sudarniati Citro Sudirjo, MSc. Beliau merupakan affiliate scientist Semeo Biotrop. Assalamualaikum Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir menjadi narasumber di Biosing kali ini. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini Bu, izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan herbarium ya Bu ya. Terima kasih Teh Puput sudah memperkenalkan saya. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya affiliate scientist di Biotrop. Saya juga kurator herbarium di Semeo Biotrop juga. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Ibu. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, mungkin kan Sobat Bio nih banyak yang kurang mengerti juga Bu, dan kurang familiar terkait dengan herbarium. Apa sih Bu herbarium itu? Oh iya. Herbarium itu bisa diartikan spesimen tumbuhan yang diawetkan. Kalau ini kan tumbuhannya ya. Iya. Kalau mau kita simpan atau apa, itu kalau disimpan begini saja, ini kan harus hidup. Ada jangka waktunya. Kalau kita awetkan, itu bisa lama kita bisa melihat tumbuhan ini. Ini kan ada periodenya, nanti mati dan sebagainya. Tapi kalau kita awetkan, itu bisa disimpan sampai lama. Jadi herbarium itu macam-macam ya. Mungkin kalau yang sederhana, dulu saya masih, kalau sekarang SD ya, saya masih SR tahun 58, 59. Udah pada lahir belum? Belum Bu. Ibunya mungkin juga belum lahir ya? Belum, ibu saya juga belum Bu. Waktu itu saya kan ikut pandu. Kalau sekarang pramuka ya, itu ada kelompok yang namanya pengumpul. Kebetulan saya dapat bagian mengumpulkan macam-macam bentuk daun, terus dimasukkan di buku waktu itu ya. Koran juga masih langka ya, belum tentu semua. Di buku terus sampai kering, terus kemudian sudah dilihat, loh kok bagus gitu ya. Ternyata daun pun itu ada macam-macam bentuknya ya. Ada yang bulat, ada yang memanjang, ada yang bergerigi dan sebagainya. Kemudian ditempel di buku, kemudian nanti diinikan ke pemimpinnya atau apa namanya. Kalau pandu dulu beda dengan pramuka sekarang ya. Nah itu seneng sekali lah. Itu salah satu tumbuhan yang diawetkan. Tapi kemudian kalau kita sekolah SD, SMP, SMA, kemudian juga mahasiswa, itu kan ada mata pelajaran biologi atau apa ya. Iya, ada Bu. Itu juga antara lain diinikan herbarium atau apa untuk tugas atau melihat dan sebagainya. Iya, ada. Kalau saya dulu tidak diberi tugas, saya kebetulan kan sekolah kuliah di Jogja, itu diajak ke museum, di situ kita bisa melihat tidak hanya tumbuhan, ada hewan yang diawetkan. Kalau di Bogor itu kan lebih ini ya, ada museum zoologi, ada herbarium, ada kebun raya dan sebagainya. Kita bisa melihat itu meskipun waktu itu belum diberi tugas sendiri ya, baru mahasiswa, kemudian baru diberikan ini. Tapi sebenarnya itu sudah sejak lama ya. Kalau dulu orang-orang Belanda itu juga begitu exciting itu apa? Penasaran? Iyalah. Karena kalau dikatakan seperti Prof. Arif Satria waktu
podcast pertama itu ya, Iya. tentang biodiversity. Indonesia itu termasuk apa biodiversity-nya? Yang Mega lah, mega banyak bahkan besar ketiga di di dunia. Iya, benar. Kita sadar nggak ya kalau kita ini kaya raya dengan tumbuhan itu? Mungkin bisa kita bandingkan ya. Saya pernah sekolah di Inggris, di UK. Di sana semua orang itu tahu ini tanaman apa, sampai ke pedagang anak-anak. Karena tanamannya itu nggak banyak di negara yang 4 musim itu. Seperti di Inggris itu, saya dulu sempat stres, semua orang kok tahu, saya nggak tahu gitu. Jadi itu di sana tiap county, kalau di sini kabupaten ya, Iya. itu sudah ada bukunya, tumbuhannya ini, semua orang tahu. Kalau di sini, Iya. itu ratusan, ribuan, kita kenal nggak tumbuhan yang di halaman kita? Di biotrop, tahu nggak tanamannya? Begitu banyaknya, itu ya. Itu, tadi balik lagi ke herbarium, Herbarium, ya. iya Bu. Jadi itu herbarium tadi, spesimen tumbuhan yang diawetkan. Apapun itu pengawetnya dan caranya. Tapi juga bisa sebagai itu gedung tempat menyimpannya. Jadi bisa spesimennya seperti ini. Oh, Ya. ini ada beberapa spesimen ya. Ya, contoh spesimennya. Apa gedung tempat menyimpannya sama disebut herbarium. Disebutnya juga herbarium. Ya, disebut herbarium. Jadi itu herbarium itu kebetulan di biotrop itu juga ada. Tapi itu juga tadinya itu kita punya di biotrop ini ada beberapa herbarium ya. Tergantung dari aktivitas penelitian pada waktu itu. Mungkin sementara itu dulu, jadi ini ada spesimen tumbuhan yang diawetkan, kemudian juga gedungnya. Bisa juga nanti ada macam-macam jenis spesimen tumbuhan yang diawetkan itu. Oh gitu. Jadi ada berapa macam nih Bu spesimen herbarium yang kita punya? Umum dulu ya. Umum dulu boleh. Jadi boleh. spesimen herbarium itu ada yang spesimen kering yang diawetkan secara kering begini ini. Oh, boleh ditunjukkan mungkin Bu? Mungkin ada beberapa sobat bio yang belum melihat ya spesimen herbarium kering itu seperti apa. Boleh saya bantu Bu? Oke, seperti ini. Maaf, tekan kiri. Nah, ini tanaman. Sebentar. Ya. Ya. Seperti ini sepatu dia campanulata. Jadi ini ya. Ke sebelah sini Bu, boleh? Nah ya. Seperti ini. Ini diproses dengan cara dipres kemudian dikeringkan. Kemudian ada lagi yang spesimen basah, tapi kebetulan kami tidak membahas contohnya. Iya. Spesimen basah itu direndam dalam tumbuhannya, direndam dalam cairan, apa itu alkohol, larutan FAA dan sebagainya. Kami karena koleksi kami tumbuhan yang kecil-kecil, tumbuhan kurma itu tidak terlalu besar. Kalau sekarang, kalau yang besar-besar itu mahal sekali, alkohol FAA kan mahal. Yang punya lengkap spesimen basah itu di Herbarium Bogoriensis di sini, juga mungkin herbarium lama yang masih menyimpan spesimen basah itu. Kemudian juga ada juga spesimennya buah-buah yang cukup besar. Itu biasanya disendirikan. Itu namanya koleksi karpologi. Jadi yang di depan Mbak Puput itu Ini ya. yang ceringih-ceringih banyak durinya Banyak itu durinya. seperti itu juga spesimen tersendiri ya, yang terutama untuk buah-buahan yang ukurannya cukup besar itu tidak, karena kalau yang kering kan ditempel di kertas seperti ini, kalau itu terlalu susah ininya. Berarti ini Kemudian seperti ada lagi yang disebut silarium. silarium. Silarium itu koleksi kayu-kayu. Jadi kayu-kayu, kemudian seperti kita di sini punya apa? Jabon, punya apa? Kayu jati, mahoni dan sebagainya. Itu kayunya dibuat spesimen, kemudian itu untuk acuan. Kayu ini itu seperti ini, strukturnya seperti ini. Jadi di Bogor yang punya itu herbarium di Gunung Batu ya, kehutanan itu di sana ya. Itu untuk acuan bahwa ini meranti yang mana sih? Ini kayu jati yang mana sih? Yang dari kultur jaringan atau kayu jati yang bagus dan sebagainya, itu bisa untuk acuan seperti itu. Jadi itu
macam-macam ini ya, herbarium ya. Itu bisa macam-macam seperti itu ya. Jadi tadi ada sekitar empat macam ya Bu ya? Ya. Ada 4 macam jenis spesimen herbarium. Ini Bu, ada pertanyaan lanjutannya itu, kenapa sih Bu, mengapa dan kenapa herbarium itu diperlukan? Karena kan tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau Indonesia ini kan mega biodiversitas ya Bu, artinya betul. Tanamannya banyak gitu. Sebenarnya mungkin gitu ada beberapa sobat bio yang berpikir kalau misalnya tanpa diawetkan, tanpa dikeringkan seperti ini, kita juga masih bisa melihat. Kenapa sih Bu? Gitu. Mbak Puput ya. Daya ingat kita itu kan, memori kita itu ingat-ingat nomor handphone berapa nomor yang hafal. Iya sih. Saya aja hafal nomor saya dan ibu saya aja sih Bu. Kalau diingat-ingat nama tumbuhan itu tadi dikatakan tuh banyak sekali ya. Apakah kita kenal dengan tumbuhan yang di halaman rumah kita aja itu kenal nggak? Saya sih nggak kenal semua, tapi ada beberapa. Iya, tidak semua kenal. Diingat-ingat juga kita kan nggak, memori kita juga terbatas. Terus di biotrop, ini yang di sini, belum yang di mana? Bukit Arboretum. Iya. Iya, itu kita kan juga tidak. Jadi memang tadi kalau spesimen kering itu disimpan cukup lama, asal diawetkan ini ya. Tapi juga bisa juga tanamannya. Jadi kalau arboretum, kebun raya, itu kan contoh-contoh tumbuhan yang masih hidupnya kan. Tapi kalau sudah diawetkan kan ya di herbarium itu. Tadi apa pertanyaannya Mbak? Mengapa herbarium itu diperlukan Bu? Ya itu untuk acuan ya. Kita kan selalu punya banyak ini dan sebagainya. Dari kalau Indonesia saja, dari Sabang sampai Merauke itu mau ini tanamannya, apakah kita kenal semua tumbuhan di Jawa? Tahu? Tidak. Sebenarnya zaman Belanda dulu sudah dibuat ya. Orang-orang botanis, orang-orang Eropa itu sangat exciting di sini ya. Kalau tadi saya katakan di sana tumbuhan ini saja, nggak ada tumbuhan yang belum pernah ditemukan. Di sini rumput saja itu ratusan. Itu mahasiswa kalau suruh identifikasi sampai nangis itu kalau suruh unfact itu ya. Rumput masih yang dataran rendah, dataran tinggi, hampir mirip semuanya dan sebagainya. Nah itu kalau ada acuannya, kita kan bisa melihat yang namanya rumput ini. Rumput yang tahu apa Mbak? Alang-alang. Saya taunya rumput alang-alang, terus ada rumput gajah. Yang lain. Ya. Nah, kalau untuk praktikum ya kita kan harus ada yang namanya ini brachiaria itu seperti apa ya? Itu ada contohnya. Seperti jadi berupa spesimen kering dan sebagainya. Bisa untuk acuan, ya kan? Kemudian data-datanya juga bisa untuk berbagai macam penelitian, untuk menulis suatu flora of Java itu ada 3 volume segini-segini ya. Itu spesimen yang dipakai, yang dituliskan di sini, di situ itu ada acuannya disimpan di herbarium Bogor. Yang disebut ini misalnya Asistasia itu seperti apa? Ada contohnya yang di sana. Oh tanaman seperti ini itu seperti ini. Juga bisa dipakai untuk macam-macam keluhan. Ganja misalnya, kayak apa sih kita semua dengar gitu ya. Iya. Terus ini orang ini kok nanam ganja, bener nggak? Terus mengambil acuannya dari mana? Ya, bisa dari spesimen seperti itu. Kalau sampai salah, akibatnya kan sangat ini ya, tidak boleh salah yang seperti itu. Juga membuat buku-buku dan sebagainya, flora itu diperlukan. Tidak hanya daftar jenis, tapi tumbuhannya seperti apa kan harus ada buktinya. Iya. Tumbuhan seperti ini tuh ini loh. Kemudian penelitian, sudah meneliti tumbuhan ini namanya nggak tahu, itu dan sebagainya. Itu kan juga diinikan. Juga kami di biotrop ini melakukan pelatihan atau training yang banyak diminta itu ya untuk identifikasi itu. Dan tidak hanya Indonesia ya, kami itu juga memberikan pelatihan, memberikan fasilitas untuk teman-teman juga yang dari Southeast Asia, bahkan dari mana-mana. Mereka yang meneliti tentang rumput Indonesia, ya orang Belanda, orang Jerman, orang Amerika ya datang ke herbarium kami, memerlukan data-data tentang tumbuhan di sini. Jadi banyak sekali sebenarnya listnya itu. Juga
saya katakan tadi ya, seperti kenapa botanis dulu tuh orang-orang, karena dulu kita kan di bawah koloni dari Belanda, kemudian juga Inggris pernah, kemudian Portugis. Mereka itu melihat itu sangat exciting ya, begitu macam-macam dan sebagainya itu. Jadi banyak peneliti itu juga mereka atau botanis itu juga meneliti tentang tumbuhan itu. Malah zaman dulu itu ini Profesor Van Steenis, botanis terkenal ya, pengetahuannya tentang flora kita itu sudah membuat buku flora untuk sekolah-sekolah, petunjuk untuk sekolah-sekolah, dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi ini sudah lama sekali, sebenarnya juga diperlukan untuk yang baru ya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu aktivitas kita. Dan herbarium itu untuk apa sih? Memang semacam museum ya, mungkin mirip dengan perpustakaan. Kalau perpustakaan itu kan buku ini judulnya apa, pengarangnya siapa, bidang apa dan sebagainya. Kalau herbarium ini tumbuhan ini seperti apa dan sebagainya, dari mana asalnya, di Indonesia itu adanya di mana, yang mengkoleksi siapa. Mirip-mirip seperti itu. Dalam pengelolaannya juga mirip-mirip dengan pengelolaan suatu perpustakaan, hanya kontennya aja yang berbeda. Jadi itu untuk memudahkan kita. Apalagi Mbak? Ini Bu, saya tertarik nih Bu dengan herbarium. Tadi kan sempat disebutkan kan kalau herbarium di Bogor ini ada di beberapa tempat. Nah, terkait dengan herbarium yang ada di kantor kita nih Bu ya, di Biotrop ini, apa saja sih Bu koleksi yang ada di sini, di herbarium ini? Ya, mungkin dari awalnya kok ada herbarium itu gimana? Dulu itu kan Biotrop itu tahun 1968 ya. Iya, 68. Itu tidak diinginkan wah kita mau mendirikan herbarium gitu, tapi dari akibat itu ya. Dari kegiatan eksplorasi, penelitian ini terkumpul banyak sekali spesimen herbarium dan sebagainya. Terus kalau kan nggak bisa dibiarkan pating klarah itu apa bahasa Indonesia gitu. Itu kan harus dirapikan, disimpan dengan baik. Iya, dan sebagainya, dan di organisasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kami itu terutama kegiatannya dulu itu yang kita kemudian membuat herbarium itu. Waktu itu Biotrop punya program Tropical Pest Biology. Salah satu kegiatannya itu tentang gulma. Jadi kemana-mana itu kita atau penelitian tentang gulma. Dan yang paling besar waktu itu Bit of Rice ada ya. Itu penelitian tentang gulma di padi sawah. Dan ini ada bukunya enggak ya? Ada bukunya, boleh dibantu? Bit of Rice enggak ada ya. Jadi tentang Bit of Rice itu. Jadi itu 4 tahun keliling Indonesia untuk mengumpulkan gulma-gulma itu. Kemudian identifikasi seperti ini. Iya, digambar satu persatu. Kemudian dipublikasi di buku, dideskripsi dan sebagainya. Ini data primer loh ya, bukan kopas atau disitir dari mana dan sebagainya. Ini makan waktu 10 tahun untuk menerbitkan buku Bit of Rice in Indonesia itu. 10 tahun ya. 10 tahun, jadi 4 tahun survei, 6 tahun membuatnya. Dan itu dianggap sangat berharga sekali. Karena dulu-dulu buku-buku itu yang menulis itu botanis-botanis Belanda. Tapi meskipun ini tidak lepas dari Belanda juga ya, karena ini juga kerjasama dengan Novik. Ini timnya dari Belanda, juga dari Biotrop. Tapi akhirnya itu jadi merupakan buku berharga sekali. Seperti itu. Jadi digambar sampai detail begini, ini juga bisa dipakai untuk identifikasi. Iya kan ada gambar detailnya, buahnya seperti apa, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Seperti ini ya Bu ya, contoh kemudian selain zaman dulu kan masih hitam putih ya, belum ada scanner, belum ada ini. Ini tangan semua. Jadi kita punya ilustrator yang bisa menggambar. Kebetulan beliau ini Pak Ahmad Satiri itu lulusan SPMA. Jadi paham ada bunga, ada biji, bisa melihat ke mikroskop dan sebagainya.
Jadi untuk gambarnya itu tidak perlu lebih indah dari aslinya, ya harus seperti aslinya gitu. Tadinya gambar hitam putih, kemudian berkembang juga gambar-gambarnya itu juga gambar-gambar yang berwarna juga dengan cat air, seperti ini. Cukup bagus saya kira ini ya. Bagus banget. Jadi bukan cukup lagi. Jadi ini tadi herbarium biotrop ya. Jadi selain yang gulma, kemudian juga berkembang lagi dengan tumbuhan invasif, atau orang-orang sekarang itu lebih menyebutnya sebagai IAS, tumbuhan asing invasif seperti itu. Jadi kalau tadinya gulma itu yang lebih banyak di komoditi pertanian ya, sawah, perkebunan dan sebagainya. Kalau tumbuhan invasif itu juga di ekosistem alami seperti di hutan, perairan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian jadi ini sepertinya ada gambar-gambarnya ya, itu juga yang lukisan dengan dengan cat air. Jadi itu yang di biotrop. Ini yang tentang gulma ya. Kemudian juga ada herbarium pohon hutan. Pohon hutan itu juga voucher spesimen atau acuan waktu membuat peta vegetasi Sumatera. Waktu itu tim dari program dulu itu ada namanya TFB, Tropical Forest Biology, tentang kehutanan, itu bekerja sama dengan Perancis dari Universitas Toulouse kalau nggak salah, itu membuat peta vegetasi Sumatera, kemudian Kalimantan Barat sedikit, Papua sedikit. Jadi spesimennya itu juga disimpan di herbarium biotrop waktu itu sendiri, tapi kemudian disatukan semua, tidak sendiri-sendiri. Itu jadi ada tadi dua ya, tentang gulma tumbuhan invasif, kemudian yang tentang pohon-pohon hutan. Yang ketiga yang terbaru adalah herbarium cryptogam. Jadi tumbuhan lumut, kemudian juga lichen atau lumut kerak ya istilahnya. Itu dikoleksi waktu diadakan pelatihan tentang bryophyte and lichen dan lumut ini tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Jadi itu hampir tiap 2 tahun, jadi 6 kali diselenggarakan ya. Dan ini bekerja sama dengan Universitas Göttingen di Jerman, dengan National University of Singapore di Singapura, waktu itu dengan Profesor Gradstein dan Profesor Benito Tan di Singapura. Ini 6 kali pelatihan, jadi pesertanya tidak hanya dari Indonesia, tapi dari Southeast Asia ya, dari negara-negara lain. Dan hasil dari pelatihan ini itu bisa dibuat buku tentang, boleh dibantu bukunya? Tentang identifikasi lumut hati dan lumut tanduk di Jawa. Itu hasil koleksinya, spesimennya juga disimpan di biotrop. Jadi ini juga satu persatu spesimennya digambar. Pak Ahmad Satiri juga ya. Itu karena beliau ini juga bisa memakai mikroskop. Tentunya ini karena kecil-kecil seperti ini. Ini harus mikroskopik ya, mengamati dan ininya. Jadi 6 kali pelatihan itu berhasil mengumpulkan spesimen dan kemudian dibuat bukunya. Saya juga baru saja dihubungi beliau ingin merevisi ini. Ini karena sudah 2011 Berarti sudah sekitar 10 tahun yang sudah lalu 10 tahun, jadi akan direvisi lagi. Jadi tadi sudah ya 3 herbarium, gulma tumbuhan invasif, hutan, pohon-pohon hutan, kemudian yang cryptogam. Iya. Jadi begitu, Mbak. Jadi ada banyak ya Bu ya di biotrop ini. Berarti mungkin kalau misalnya dihitung per tanaman mungkin ada ratusan ribuan tanaman yang disimpan di sini. Itu iya, ini datanya ini saya harus baca ini, kalau inget-inget juga enggak ini. Jadi kalau herbarium gulma tadi coba ini Mbak, yang mana? Leafletnya. Yang ini? Nah, boleh. ya. Nah, ini ada leafletnya ini.
Ini saya boleh pinjam juga Silakan. ya? Ini sama saja, yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia saja. Sama persis. Sama ya, sama persis. Iya, jadi ada kurang lebih untuk gulma dan tumbuhan invasif itu 6.121 spesimen ya. Spesimen itu satu ini tadi. Oh iya. Kemudian kalau pohon kurang lebih 7.000-an. Kemudian yang kriptogam ini lumut atau lichen ini kurang lebih 3.000-an ya, seperti itu. Jadi itu yang memang sedikit sekali. Ya. Tidak ya. Kalau dipandangkan dengan herbarium Bogor itu karena seluruh Indonesia itu spesimennya jutaan ya. Kemudian herbarium besar di lain itu juga sampai spesimennya banyak sekali. Kita kan spesifik. Jadi ini hanya gulma saja, tidak semua jenis tanaman. Jadi masih banyak sekali tadi yang dikatakan megabiodiversity tadi itu seperti itu, hanya berapa ini tuh sudah segini ya. Kalau semuanya bisa jutaan puluhan juta mungkin ya Bu ya. Iya, seperti itu. Selain tadi ada beberapa aktivitas yang disebutkan, ada aktivitas lain Bu yang dilakukan di herbarium. Tadi kan ada ternyata herbarium juga membuka pelatihan ya Bu ya. Selain dengan ini fungsi utamanya, selain itu ada lagi publikasi jelas tadi of rice, kemudian juga publikasi lain yang sudah saya tunjukkan. Iya, buku ini ya. Kemudian artikel di jurnal, juga buku-buku yang lain ini yang baru-baru ada banyak ya kita kerjakan ya, seperti ini dan sebagainya. Oh ya, ini kan ini tahun 2000 berapa nih, nggak ingat saya. 16 kalau nggak salah 2016. Ini sudah cetakan kedua 2018. Sebentar habis Mbak yang gini-gini ini. Juga kaitannya dengan lab lain itu kan juga memerlukan data-data dari tumbuhannya, publikasinya seperti ini, yang lain juga. Ya. Kemudian juga tentang pelatihan itu juga sudah cukup banyak yang kita lakukan, terutama membantu pelatihan yang diselenggarakan oleh lab gulma dan tumbuhan invasif. Itu salah satunya kan juga untuk identifikasi ini. Juga kita pernah diminta oleh Barantan karantina untuk memberi pelatihan staf-staf karantina di pelabuhan udara, kemudian di pelabuhan laut itu apa namanya, Tanjung Priok dan sebagainya, Surabaya. Kemudian di batas negara itu untuk mengatasi keluar masuknya komoditas, apakah ada terbawa dengan kontaminan atau tumbuhan lain dan sebagainya, memberikan pelatihan semacam itu. Juga kami menerima magang mahasiswa, kemudian juga memberikan kuliah tentu saja, karena saya juga sebelum pensiun saya di IPB memberikan kuliah di IPB tentang tumbuhan ataupun tumbuhan invasif dan sebagainya. Dan yang akhir-akhir ini cukup agak kewalahan karena banyaknya permintaan itu dari Mas Menteri tentang Merdeka Belajar itu. Oh iya. Juga MBKM itu, ya Bu ya. beberapa kami sudah menerima staf mahasiswa dari UB Brawijaya, kemudian dari UPN Surabaya, dan bulan Januari ini dari Undip. Ya kami senang sekali sih. Kemudian juga mereka tadinya kemudian dengan minat mereka itu, mereka senang sekali dengan apa yang kami berikan, itu kami senang sekali. Juga kami juga melakukan eksplorasi, memang akhir-akhir ini tidak begitu intensif, tapi kami mengikuti kegiatan dari lab lain, itu juga tidak khusus ya seperti dulu, tapi juga kami tetap melakukan itu. Berarti banyak sekali ya Bu ya kegiatan di herbarium ya Bu ya. Iya. Nah, dengan banyaknya kegiatan tadi yang sebelumnya Ibu sebutkan, ada terkait dengan publikasi, kemudian juga ada menerima mahasiswa magang, pelatihan dan sebagainya. Itu gimana sih Bu untuk menjaga, untuk merawat si spesimen-spesimen herbariumnya ini? Ya, boleh dikatakan untuk spesimen herbarium seperti ini ataupun dengan yang lain, itu biayanya cukup mahal. Waduh. Ya. Karena tumbuhan di tropik ini itu saya bilang tadi diawetkan ya. Iya, diawetkan. Itu kalau tidak diapa-apakan 6 bulan atau setahun itu sudah hancur,
sudah rusak ya. Itu bisa dimakan serangga, pupuk ataupun jamur dan sebagainya. Itu tidak memang dulu kalau kita lihat di herbarium Bogor yang tertua itu semua itu diawetkan dengan sublimat HgCl2. Tapi sekarang sudah tidak boleh lagi karena itu karsinogenik ya. Jadi kami juga awal-awal dulu masih kami racun, tapi kemudian sesudah tidak dilarang, tidak diperkenankan, itu tidak dipakai lagi. Juga dilakukan fumigasi. Jadi seperti herbarium Bogor itu tiap tahun ditutup 2 bulan kurang lebih untuk difumigasi. Di Biotrop juga waktu pindah dari gedung lama ke sini itu juga kita fumigasi. Terus sekarang ini kalau tidak boleh semua terus diapakan itu? Ada caranya juga ya. Itu di spesimen ini itu tiap kali dimasukkan ke di freeze, jadi ke suhu yang rendah di bawah kurang lebih minus 18 atau lebih, jadi seperti dibekukan gitu ya, seperti freezer untuk daging itu ya, seperti itu. Jadi rutin, jadi itu kan laborius sekali ya, banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi kenapa ini kan mahal di tropik itu seperti itu, dan tidak semua universitas itu mempunyai herbarium yang memadai, punya juga, tapi mereka sebagian besar untuk desain spesimen saja untuk tujuan pengajaran. Tapi kalau koleksi yang memang disimpan itu ya masalahnya kita di tropik ini itu tadi biaya pemeliharaannya itu mahal. Ruangannya juga suhunya harus rendah tadi, harus suhu tertentu yang diinikan ya. Memang kita keuntungannya atau apa ya, dulu spesimen-spesimen kita yang bagus itu kan dibawa dulu ke Belanda di herbarium di sana, di Inggris dan sebagainya. Kita juga beruntung itu karena di sana kan negara 4 musim itu lebih awet, mungkin karena ada perubahan, ada musim dingin, kemudian ada nanti berubah lagi dan sebagainya, itu awetannya juga lebih ini. Dan juga itu sebagai arsip ya. Kita beruntung sekali punya herbarium Bogor itu, karena seperti Filipina itu dulu herbariumnya waktu perang itu karena terbakar atau kena bom atau apa, mereka nggak punya arsip yang lengkap tentang tumbuhan mereka. Jadi botanis di Filipina itu kalau mengerjakan suatu tulisan atau studi tentang tumbuhan itu ya ke Singapura, ke herbarium Bogor, karena punya mereka sendiri sudah tidak ada contohnya tumbuhan mereka sendiri. Di Berlin, di Jerman juga begitu waktu perang itu. Tapi jadi dari spesimen ini kalau kita koleksi itu juga spesimen-spesimen penting ini kami kirimkan ke herbaria lain ya, di luar negeri ataupun di Indonesia untuk menjaga seperti itu. Jadi supaya nanti tidak kalau hilang rusak, gitu ya, atau tidak ada ininya lagi, terutama untuk spesimen tipe ya, itu yang sangat penting yang menjadi identitas nama dari tumbuhannya. Jadi itu tadi. Jadi lumayan ya Bu ya perawatannya ya. Jadi sangat laborius dan tenaga kerjanya ya. Dan biaya juga. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Oh iya. Ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini juga termasuk pertanyaan dari saya dan mungkin beberapa sobat bio yang masih milenial nih. Masih milenial yang muda-muda. Ada pesan gak Bu untuk generasi saya, generasi seperti saya, generasi milenial untuk terkait dengan studi flora dan herbarium? Iya Mbak atau Teh Puput ya. Apa saja Bu? Saya kan juga sebelum mention kan juga dosen di IPB ya, jadi juga banyak ini dengan berinteraksi dengan mahasiswa. Kemudian sekarang ini kan juga dengan tidak hanya mahasiswa tapi juga dari sekolah-sekolah vokasi, ini program Smart Bee-nya Biotrop dan sebagainya, itu juga banyak berinteraksi dengan mereka. Dan juga beberapa itu juga mereka yang siswa-siswa SMA, sebenarnya minat mereka itu cukup tinggi ya, cukup curious untuk tahu dan sebagainya. Dan sekarang kan juga
dengan kemajuan teknologi itu, dengan komputer, gadget dan sebagainya itu kan lebih mudah dibandingkan dengan zaman saya sekolah dulunya. Tapi mungkin itu juga silakan kalau mereka itu akan bertanya, datang dan sebagainya. Dan ini kan ada leafletnya. Iya, ini ada leafletnya. Boleh saya? Boleh, Bu. Juga ini kami di Herbarium Bogor Herbarium Biotrop itu mempunyai akronim BIOT. BIOT. Jadi kami ini sudah terdaftar secara internasional. Kalau lab mungkin akreditasi atau apa ya, ada ISO ada KNAP. Kalau herbarium dengan ini akreditasi atau ininya itu dimuat di Indeks Herbarium Internasional di International Association of Plant Taxonomy. Juga kalau di Indonesia ini LIPI-BRIN ya sekarang ya. Iya, sekarang itu juga sudah membuat Indeks Herbarium Indonesianum. Ini bahasa Latin ya sebenarnya kan, Indeks Herbarium Indonesia. Jadi tapi ini tidak semua sudah terdaftar di secara internasional, tapi bisa dikunjungi, bisa dilihat, silakan kalau mau belajar dan sebagainya bisa seperti itu. Ya. Kemudian juga ini boleh saya lihat ya Bu? Silakan. Dari herbarium ini kita bisa saling berkomunikasi. Jadi seperti yang sudah terdaftar seperti ini, kita menerima kunjungan dari mana-mana ya, untuk tidak hanya dari Indonesia, Southeast Asia, tapi mereka yang berminat dengan tumbuhan. Juga untuk pelatihan-pelatihan, magang dan sebagainya, kami itu juga menerima ya. Juga kami dosen-dosen terutama dari luar Jawa dan sebagainya, itu juga sudah beberapa kami pernah menerima dari Papua, dari Kupang itu mana, Universitas Cendana, kemudian dari Sumatera, Sulawesi dan sebagainya ya, dari mana-mana itu juga mereka belajar tentang tumbuhan, juga tentunya juga herbarium juga ya. Oke. Baik, Sobat Bio, gimana nih setelah mendengar percakapan kita terkait dengan herbarium? Tertarik untuk belajar dan mengetahui lebih lanjut tentang herbarium? Kalian bisa langsung berkunjung ke Seameo Biotrop, tapi tentu saja dengan perjanjian ya. Sebelum menutup Biosing di episode kali ini, saya pribadi berterima kasih sama Ibu mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi, berbincang terkait dengan herbarium ini, karena masih banyak generasi milenial gitu yang muda-muda, bahkan termasuk saya pribadi, yang masih belum mengerti gitu pentingnya herbarium itu apa. Dan semoga setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, makin banyak anak muda di luar sana, dan juga akan banyak ya orang-orang Indonesia yang nanti akan peduli dengan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Karena tadi kan yang sudah dibicarakan sebelumnya, kalau Indonesia ini merupakan mega biodiversitas, dan salah satu cara untuk menjaganya ya dengan mengetahui tanaman apa saja yang ada di Indonesia ini gitu. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan juga untuk Sobat Bio semua yang masih setia menonton podcast kita di channel YouTube-nya Seameo Biotrop. Sampai ketemu lagi di Biosing episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih sudah diundang, dan ini masa-masa COVID seperti ini, saya merasakan juga ternyata minat mereka mempelajari tumbuhan itu bertambah ya, karena dekat rumah saya itu tempat penjualan tanaman hias itu selalu tiap hari itu hampir ini tuh tadinya sepi-sepi saja, sekarang ramai sekali. Berarti itu juga minat orang untuk ke tumbuhan itu juga gara-gara COVID. Jadi COVID itu nggak selalu negatif ya Bu ya, ada positifnya. Jadi orang-orang jadi mau belajar mereka untuk sibukan tanaman untuk di rumah daripada bunga. Iya benar. Baik, sebelumnya ini Bu, kita memang punya jargon nih Bu. Ada salah satu jargon dari dari Biosing, yaitu salam biodiversitas. Saya contohkan dulu salamnya, nanti kita salam langsung ke sebelah sini ya Bu ya. Boleh? Yeah. Jadi nanti tangan kanan kita biasa ini kan biasa gini ya. Biasa. Nanti salam biodiversitas.
Ya, oke. Ya. Boleh saya kasih aba-aba ya Bu ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Salam biodiversitas. Udah betul Terima belum? kasih. Sudah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.